Wati, MPD, dari MAN 15 Jakarta. Kepada Bapak Dr. Ali Sakti dan Ibu Ana Rinawati, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Nur Fawaiduddin MPD. Yang kami hormati Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Dewan Perwakilan Wilayah DKI Jakarta, Ibu Dr. Rahmatina Akasri. Yang kami hormati Bapak pemateri pertama kita, Bapak Dr. Ali Sakti. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga kita dapat menimba ilmu dari ahli-ahli ekonomi Islam dalam acara webinar literasi ekonomi dan keuangan syariah bagi guru MA, SMA, dan SMK. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada khutbah hasanah kita Nabi Muhammad SAW sebagai panutan, sebagai Nabi Rasul terakhir yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mendampingi Bapak pemateri, yaitu Bapak Dr. Ali Sakti dari Bank Indonesia yang akan memaparkan materi filosofi dan overview ekonomi Islam. Sebelumnya akan saya bacakan CV beliau. Nama Dr. Ali Sakti MEJ, tempat tanggal lahir Balikpapan 27 Maret 1974. Alamat tinggal beliau, Komplek Telkom Blok A10 nomor 1, Legoso, Ciputat Timur. Nomor telepon mungkin Bapak Ibu ingin mencatatnya 0813 8303 5053. Untuk pendidikan S1 di Universitas Padjadjaran Bandung, S2 International Islamic University Malaysia, dan S3 Universitas Indonesia. Pengalaman bekerja, Syariah Ekonomi dan Bank Institute itu tahun 2003 sampai 2004. Lalu 2004 sampai sekarang ada di Bank Indonesia. Untuk seminar, banyak sekali seminar yang sudah beliau jalankan ya, itu antara lain di World Bank, di IFSB, Iranian Security Commission, Central Banking, Istanbul, dan Kuala Lumpur IFBS. Kalau saya bacakan semua pasti akan banyak menyita waktu. Mohon maaf. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar yang berasal dari seluruh Indonesia. Saya dengar tadi dari Aceh sampai dengan Maluku. Waktunya sekarang untuk Bapak Dr. Ali Sakti memaparkan materi hari ini. Kepada beliau kami silakan sampai jam 10 tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Nur Fawaiduddin, Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak DKI Jakarta. Yang kami hormati juga Ketua IAEI DPW Jakarta, Bu Dr. Ahmadina, dan Mbak Ana sebagai moderator, juga Bapak Ibu sekalian, para guru, salam hormat dari saya pribadi. Begitu juga peserta yang lain. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa ikut sharing terkait ekonomi syariah. Izin saya untuk share screen. Mudah-mudahan sudah terlihat Bapak Ibu. Baik, bismillah. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang ekonomi syariah atau ekonomi Islam, biasanya yang tadi sudah disampaikan Pak Nur terlintas adalah praktek-praktek dalam dunia keuangan. Namun apabila akan lebih dalam, maka ekonomi Islam lebih mengakar dari sekedar praktek-praktek yang ada di lapangannya. Ekonomi Islam pada dasarnya kita sadari atau kita fahami, ini berdasarkan beberapa literatur dari beberapa pemikir ekonomi Islam, bahwa dia tidak kurang dari Islam itu sendiri yang memang berbicara atau bertindak pada sektor ekonomi, sehingga membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam bukan hanya pada prinsip-prinsip perilaku dalam berjual beli, utang piutang, investasi, dan sejenisnya, tapi juga pemahaman yang lebih mengakar pada akidah, akhlak, dan syariah. Ya, apa-apa yang kita lihat pada saat ini, ya, terutama di Indonesia, di mana sektor-sektor ekonomi itu sudah banyak sekali yang mencoba untuk menawarkan pelayanan atau produk sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Dimotori dulu dengan munculnya industri perbankan syariah, kemudian asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain sebagainya yang notabene ada di sektor keuangan syariah. Tapi sekarang sudah merambah bukan hanya sektor keuangan yang sifatnya komersial, tapi juga sosial. Ada dompet duafa, rumah zakat, dan lain sebagainya, bahkan keuangan mikro, koperasi, dan yang terbaru adalah munculnya industri halal yang dalam khasanah ekonomi syariah itu dia ada di sektor produktif atau kita kenal dengan sektor real yang sesuai dengan syariah. Ada wisata halal, ada fashion, ada obat-obatan, kemudian juga bahkan ada rumah sakit, hotel, dan lain sebagainya yang memang mencoba menawarkan pelayanan-pelayanan atau produk yang sesuai dengan syariah. Namun kalau kita kembali ke dasar apa itu sesungguhnya ekonomi syariah, minta maaf ini Bapak Ibu para guru, tidak ada maksud untuk menggurui, ini hanya sharing pada Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi atau sekedar untuk menambah wawasan gitu ya. Saya sehari-hari mengajar juga di kampus, tapi biasanya di linknya berurusannya sama mahasiswa, ini jarang-jarang harus bertemu dengan Bapak Ibu guru, jadi saya agak berhati-hati. Nah, kalau kita kembali ke dasar Bapak Ibu guru, bahwa ekonomi biasanya kalau di buku-buku ekonomi ya, mungkin juga kalau saya dulu belajar di SMP atau SMA, belajar ekonomi selalu dimulai dengan definisi bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tak terbatas menggunakan faktor tidak terbatas.
Di buku mahasiswa juga sama ya, dari bukunya Paul Samuelson, Don Bus Fisher sampai bukunya Sadono Sukirno, itu definisinya sama ya. Tapi bagaimana kalau itu ditinjau dari perspektif ekonomi kita? Apakah betul kebutuhan tak terbatas? Apakah betul faktor produksi terbatas? Sehingga konflik antara duanya itu memunculkan masalah ekonomi yang kita sebut kelangkaan, scarcity. Karena ada kebutuhan yang tak terbatas, ya, unlimited wants dan limited resources. Kalau kita mengacu dulu dengan logika Islam, dulu ada ustadz saya bilang, kalau manusia diturunkan ke dunia, kan tidak mungkin dunia yang disediakan oleh Tuhan itu terbatas. Pasti Allah cukupkan dengan semua yang memang dibutuhkan oleh manusia. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat prinsip-prinsip yang diberikan oleh Allah, ya, prinsip-prinsip yang diberikan oleh Allah dalam berperilaku ekonomi, ada kewajiban zakat, ada pelarangan riba seperti yang tadi dibacakan oleh Qori itu ya di surat Al-Baqarah. Kemudian pelarangan maisir. Pada dasarnya pelarangan atau kewajiban itu adalah mencoba untuk memastikan bahwa resources itu terdistribusi pada yang membutuhkan. Misalkan ini zakat wajib, berarti zakat itu merupakan instrumen untuk memastikan golongan du'afa memperoleh income, dan dari income itu dia punya daya beli, dan daya beli itu yang kemudian dia bisa pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhannya. Itu yang kemudian oleh Yusuf Qaradawi katakan pada dasarnya secara filosofis, zakat itu fungsinya adalah menjaga keimanan manusia agar kebutuhan dasarnya terpenuhi dan tidak lagi ada alasan-alasan kalau ternyata Allah wajibkan untuk beribadah, dia tidak beribadah karena harus mencari kebutuhan. Karena itu sudah dijamin, harusnya tidak ada excuse gitu ya, tidak ada alasan. Cuma masalahnya kalau kita lihat realitanya di lapangan, Bapak Ibu, saya 3 tahun di Malaysia, juga Bu Rahmatina di sini, kami satu alma mater. Ada satu waktu koran di Malaysia itu, di Kuala Lumpur, memberitakan 86% pelacur di Kuala Lumpur itu berasal dari Indonesia. Kalau kita tanya mungkin ya pelacur itu, apakah motivasinya menjadi pelacur, tidak mungkin dia sebutkan ini karena hobi atau karena karir. Pasti jawabnya adalah ya karena keterdesakan ekonomi. Artinya masalah ekonomi yang sulit buat beberapa manusia boleh jadi yang seperti diindikasikan oleh Rasulullah bahwa kefakiran itu mendekatkan pada kekufuran. Banyak maksiat yang harusnya dihindari tapi kemudian dilakukan karena keterdesakan ekonomi. Jadi pasti karena masalah ekonomi. Jadi betul kata Yusuf Qaradawi. Jadi zakat itu pada filosofinya adalah menjaga manusia agar keimanannya terpelihara, agar dia tidak tergoda untuk melakukan maksiat hanya karena keterdesakan ekonomi. Sehingga masalah ekonomi bukan cuma masalah pribadi, tapi juga masalah orang lain di sekitarnya. Ketika juga kita tidak bisa disebut beriman apabila ada tetangga, kerabat, atau siapapun yang kita kenal itu masih kelaparan sementara kita bisa tidur nyenyak. Ya. Tidak beriman seseorang jika dia bisa tidur nyenyak sementara ada tetangganya yang kelaparan. Tidak ahsan, tidak etis orang memukul dadanya bangga bahwa dia sukses. Ya. Bisa beli ini, beli itu, tapi ternyata ada tetangga yang setiap bulan harus ketuk-ketuk pintu tetangganya yang lain untuk mencari pinjaman untuk bayar SPP anaknya. Hal-hal yang seperti ini mungkin menjadi perhatian lebih mendasar lagi apa itu ekonomi syariah. Begitu juga ketika Rasulullah mengatakan manusia yang terbaik di antara kalian, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik di antara kalian adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lain. Dan saya yakin Bapak Ibu sepakat bahwa harta kita adalah instrumen terbaik untuk menjadi manusia yang bermanfaat, untuk menjadi manusia yang paling mulia. Begitu juga ketika Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa hidup ini Allah tidak
tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Dan bukankah harta yang kita punya menjadi instrumen potensial untuk bisa memaksimalkan diri menjadi manusia yang paling banyak ibadahnya? Karena harta itu mengandung kebaikan gitu kan. Nimal malu sholih lirrojuli sholih. Harta yang terbaik di antara kalian adalah harta yang ada di tangan orang-orang soleh. Oleh sebab itu, saya punya passion yang sama dengan Bapak Ibu sekalian dalam mendidik anak-anak, remaja, dan pemuda ini agar menjadi manusia-manusia soleh, dan kemudian dia bisa memandang lebih betul apa itu harta. Memandang lebih benar itu harus seperti apa. Apakah memang dinikmati semuanya sepuas-puasnya, atau ambil secukupnya saja dan kemudian maksimalkan untuk menjadi khairun nas anfa'um linnas. Nah, oleh sebab itu, dengan cerita background seperti itu, Bapak Ibu sekalian, maka beberapa scholar, beberapa pakar kemudian sampai pada kesimpulan bahwa ekonomi adalah masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia. Menjaga agar alirannya terus mengalir. Jangan sampai dia tergenang seperti air. Kalau Ibnu Khaldun menyebutkan dalam bukunya Muqaddimah, beliau katakan harta itu seperti ibarat air. Biarkan dia mengalir, maka dia akan memberikan kehidupan pada siapa saja di tempat mengalirnya. Dia akan membersihkan apa saja. Kalau dia dihambat alirannya, maka dia menjadi air yang tergenang, air kubangan. Dan air kubangan kita tahu menjadi sumber penyakit. Jadi sama dengan harta. Kalau harta itu menumpuk, maka dia akan menjadi sumber penyakit bagi pemilik dan orang-orang di sekitar. Maka itu kita diminta untuk terus mengalirkan. Sehingga menjamin berputarnya harta ini menjadi masalah yang perlu dipecahkan. Jadi sebenarnya bukan scarcity. Nanti setelah ini kita akan bahas. Bukan cuma sekedar scarcity atau kelangkaan. Karena kita juga tahu bahwa harta yang diberikan Allah itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ada yang kepada kita, ada orang yang mendapatkan harta melalui orang lain. Itu kenapa ada du'afa, ada mustahik. Bahwa hartanya itu diberikan Allah melalui muzaki. Dan muzaki harus paham, harus mahfum. Bahwa harta yang ada di tangannya ada hak dari orang lain. Sehingga harus, tapi menyerahkannya kepada mustahik harus melalui amil. Jangan dianjurkan tidak langsung. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga marwah. Baik marwahnya mustahik maupun marwahnya muzaki. Sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai falah di dunia dan akhirat. Dengan demikian, ekonomi adalah aktivitas kolektif. Bukan aktivitas pribadi. Bukan aktivitas individu. Sehingga kesuksesan cuma mengacu pada individu. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Rasulullah, tidak beriman seseorang jika dia bisa tidur nyenyak sementara ada tetangganya kelaparan. Jadi orang sukses itu bukan orang yang punya harta banyak, bukan punya rumah mewah, gitu ya, rumah megah, kendaraan mewah atau apapun, tapi orang yang sukses itu adalah orang yang punya banyak manfaat buat manusia lain. Nah, kita ingin mendidik anak-anak kita ini agar punya orientasi ke sana. Bukan orientasi sukses sekedar menumpuk-numpuk harta dan kemudian status sosialnya tinggi. Bukan kuasanya tinggi, kuasanya banyak, jabatannya tinggi, atau gelar namanya di depan maupun di belakang namanya itu berderet panjang. Tapi kita ingin mendidik mereka agar menjadi manusia yang paling bermanfaat di atas muka bumi. Nah, ekonomi syariah dalam konteks ini ingin memahamkan bahwa harta itu adalah aset yang potensial untuk menjadi manusia seperti itu. Kalau kami boleh rangkum gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu bahwa Islam itu punya tiga ilmu utama ya, akidah, akhlak, syariah. Ya. Yang kita kenal biasanya cuma syariah, bahwa syariat itu sudah mewajibkan ada zakat, melarang ada riba, melarang ada maisir atau spekulasi atau judi gitu ya, melarang makan makanan yang diharamkan gitu, atau berperilaku jual beli yang tidak jujur gitu ya. Nah,
Kalau itu kemudian disamerikan bahwa akidah dan akhlak itu memberikan modal buat manusia berupa iman, nilai-nilai kezuhudan, ukhuwah. Ini cuma 3 saja, mungkin banyak lagi yang Bapak Ibu kenal, silakan saja ditambahkan. Tapi di sini hanya untuk memudahkan memahami bahwa akidah dan akhlak itu pada dasarnya untuk mempengaruhi perilaku manusia agar dia punya iman, punya nilai-nilai kezuhudan, ukhuwah, persaudaraan gitu ya. Sehingga implikasinya adalah pada harta, dia akan mudah untuk memberikan infak, memberikan sedekah, wakaf gitu ya, atau hibah, hadiah dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya implikasi buat ekonomi adalah terdistribusinya kekayaan dan pendapatan, mengalirnya harta di antara kita. Dan kemudian kita bisa menjaga manusia-manusia du'afa itu tidak tergadai keimanan. Ya. Semakin kita beriman, maka akan semakin willing kita untuk memberikan harta yang kita punya. Semakin kita zuhud, bahwa dunia ini cuma sebentar, bahwa harta itu cuma titipan Allah, dan kemudian dengan nilai ukhuwah, dengan persaudaraan, memuliakan orang lain, memecahkan masalahnya dengan harta yang kita punya, itu sebuah kemuliaan yang sangat besar. Maka akan semakin beriman manusia, maka akan semakin mengalirkan hartanya untuk orang lain. Saya ingat satu buku judulnya 60 Sahabat Rasulullah. Ada satu bab yang menjelaskan tentang cerita Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu kalau tidak salah yang mengarang buku itu Khalid Muhammad Khalid. Beliau menceritakan bahwa Salman Al-Farisi setiap harinya itu hanya membelanjakan 3 dirham di Madinah itu. Dari 3 dirham yang dia punya setiap hari, 1 dirham dia buat makan bersama istri dan keluarganya, 1 dirham buat infak, dan 1 dirham buat bisnis. Nah, bisnisnya apa? Dia beli pelepah kurma kering di pasar Madinah, kemudian dianyam jadi tikar, dan dijual lagi ke pasar Madinah seharga 3 dirham. Begitu terjual seharga 3 dirham, yang dia gunakan tetap sama. 1 dirham buat infak, 1 dirham buat makan, 1 dirham buat bisnis. Begitu seterusnya. Makanya ada anjuran buat kita semua, kalau punya harta, pakai manajemen sepertiga ya. Sepertiga untuk kebutuhan pokok, sepertiga untuk amal soleh, dan sepertiga untuk bisnis. Tapi apa nyana ketika beliau, Salman Al-Farisi ini, diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur. Dan beliau mendapatkan gaji 5.000 dirham. Apa yang terjadi? 5.000 dirham begitu gajinya turun, dia langsung infakkan semuanya kepada Baitul Mal. Dia tidak ambil sepeser pun, yang dia pakai tetap 1 dirham buat makan, 1 dirham buat infak, 1 dirham buat beli pelepah kurma kering. Begitu seterusnya, Bapak Ibu. Subhanallah. Tapi satu waktu beliau ketika sakit keras menjelang kematian beliau dikunjungi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu minta nasihat, wahai Salman, berikan nasihat pada kami yang masih sehat, karena engkau diantara sahabat Rasulullah yang paling utama gitu kan. Kemudian beliau katakan, jalanilah dunia ini seperti musafir, ambil bekal secukupnya, kalau ada lebih berikan pada mereka orang lain yang juga mau safar, karena mereka butuh bekal. Dan setelah itu beliau menangis terseduh-seduh, dan ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Kata Salman Al-Farisi, aku masih punya 3 harta yang aku tidak tahu apakah aku sanggup mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu melihat sekeliling rumah Salman Al-Farisi, tidak ada satupun harta yang berharga dilihat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Salman Al-Farisi mengatakan, aku masih punya sorban yang biasanya menutup kepalaku ketika terik. Aku masih punya tongkat yang selalu menadah langkahku ketika aku safar. Dan aku masih punya baskom yang biasa membantuku untuk berwudu. Dan aku tidak tahu apakah 3 harta ini aku bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya yakin saya atau mungkin juga Bapak Ibu punya gadget yang jauh lebih banyak daripada hartanya Salman. Dan kita mungkin juga jarang sekali untuk berpikir apakah kita sanggup
mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk jumlah gadget, belum lagi harta-harta yang lain insyaallah. Tapi kita berharap Allah memberikan kasih sayang pada kita atas semua yang kita lakukan di dunia ini dalam rangka untuk mengajak orang lain untuk menjadi lebih soleh insyaallah. Nah, seperti itulah Bapak Ibu filosofi dari akidah dan akhlak, ingin memunculkan manusia yang punya perilaku yang sangat terpuji, sangat bersahaja dalam memegang harta, mencari, menggunakan, dan kemudian membelanjakannya seperti apa. Kalau ada orang-orang soleh yang seperti Salman Al-Farisi, yakin insya Allah akan makmur seluruh manusia di muka bumi. Nah, yang kedua ada syariat. Ya. Ada syariat di mana syariat itu mengatakan seperti yang tadi di awal kami sampaikan, bahwa zakat itu wajib, bahwa riba itu haram, bahwa maisir atau judi itu haram. Maka pada dasarnya untuk mencari untuk mencari harta selanjutnya, kita tidak punya tempat lain, kita tidak punya pilihan lain, tidak bisa melakukan utang piutang untuk mencari untung, ya, tidak bisa melakukan transaksi riba untuk mendapatkan untung, tapi semuanya harus masuk ke pasar, produksi barang, produksi jasa, agar kemudian kita bisa memperoleh keuntungan. Dan ini implikasinya buat ekonomi, sekali lagi sama seperti yang di atas, terdistribusinya kekayaan dan pendapatan. Jadi kalau boleh dirangkum, ketika kita tadi sudah katakan bahwa masalah ekonomi adalah bagaimana menjamin mengalirnya harta, ya, jadi bukan lagi scarcity, tapi boleh mungkin kalau saya gunakan ada istilah yang disebut dengan velocity. Velocity itu adalah kecepatan perpindahan uang atau harta dari satu tangan ke tangan yang lain. Semakin tinggi velocity, maka akan semakin besar volume transaksi yang mungkin terjadi. Nah, kondisi ini memberikan pesan yang kuat bahwa ekonomi adalah menjamin agar kelancaran perputaran harta atau mengalirnya harta itu menjadi sangat penting, dan dia harus menjadi prinsip utama dari semua aplikasi ekonomi dan keuangan syariah. Jual beli, investasi, perbankan, capital market, asuransi, dan lain sebagainya, semua harus menjamin agar harta itu mengalir. Tidak boleh ada harta yang menganggur, tidak boleh ada harta yang menumpuk. Dia harus memberikan manfaat yang optimal dan maksimal buat semua manusia, agar manusianya terjaga keimanannya, agar semua manusia itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti di akhirat dia tidak mendapatkan siksa. Atau biasanya kalau ada beberapa ustadz, jangan bicara tentang siksa, bicara saja tentang kenikmatan surga, agar manusia itu termotivasi, bukan selalu diancam-ancam oleh azab gitu. Tapi itu juga bisa menjadi bahasa kita buat anak-anak, bahwa kamu di dunia ini cuma sebentar, jangan cita-cita cuma di dunia, nanti di ujungnya cuma sekedar untuk cari harta yang banyak, cuma cari jabatan yang tinggi, cuma jadi cari kuasa yang tinggi, gelar yang panjang. Bukan itu tujuan kita, insya Allah. Kita ingin mengajak anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh, yang kemudian secara turun-temurun bisa menjaga rukuknya, menjaga sujudnya, menjaga ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah, yaitu harta. Nah, kalau sudah bicara tentang itu Bapak Ibu sekalian, Bu Ana tolong saya diingatkan waktunya ya. Saya khawatir ini kebanyakan mengambil waktu. Tadi saya sampai jam 10 ya. Ya, betul Bapak. Ya, minta maaf karena saya nggak lihat waktu ini. Jadi yang pertama tadi Bapak Ibu, karena perilaku, berarti yang menjadi penting saat ini adalah munculnya Islamic man. Minta maaf saya gunakan bahasa Inggris ini, yaitu manusia Islam. Muslim, mukmin, muhsinin, apapun gelarnya, kita ingin manusia-manusia yang kafah dalam Islamnya gitu ya. Ini menjadi asumsi dasar. Kenapa Bapak Ibu?
Karena asumsi dasar ini yang kemudian membentuk teori ekonomi Islam. Sama seperti ekonomi konvensional, dia punya asumsi dasar kalau semua manusia itu ekonomis, ya, economic man, di mana economic man itu mengacu pada orang yang mau memaksimalkan kepuasan pribadinya, ya, yang kita kenal dengan utility itu, ya, kepuasan pribadi. Seberapa banyak harta yang dia bisa dapatkan itu yang paling memuaskan. Semakin banyak, semakin puas. Tapi bagi kita bukan itu yang kita cari. Kalau ditanya orang soleh itu apa sih sebenarnya yang memuaskan dia? Oh, kalau dia semakin bermanfaat buat manusia lain. Berarti yang dia maksimalkan sebenarnya bukan kepuasan pribadi, tapi yang ingin dia maksimalkan adalah amal soleh. Ya. Yang dia ingin maksimalkan adalah amal solehnya. Dari mana modalnya? Dari hartanya. Dari kalau kemampuan fisik atau waktu itu kita anggap sebagai ceteris paribus gitu ya. Kita anggap sebagai asumsi yang tidak berubah. Tapi yang bisa berubah naik dan turun adalah harta. Sehingga konsepsi atau asumsi dasar manusia Islam itu yang kita mau bentuk. Karena kan sekali lagi kita mungkin perlu mengingatkan diri sendiri bahwa pada akhirnya membangun ekonomi bukankah untuk membangun manusia? Bukankah yang menjadi objek utama dari pembangunan ekonomi adalah manusia? Karena manusia yang mau diselamatkan di dunia maupun nanti di akhirat. Jadi ada dimensi dunia, ada dimensi akhirat yang ada di ekonomi kita ini. Di ekonomi Islam ini ya. Ada dimensi yang berbeda dengan apa yang difahami oleh konvensional. Di konvensional dimensinya cuma dunia, dia tidak ada akhirat. Yang kedua, dimensinya bukan cuma materi, tapi juga imateri. Kita tidak hanya percaya bahwa apa-apa yang material, tapi juga ada yang imaterial, seperti pahala, dosa, itu imaterial. Yang kita yakini, kita lakukan sesuatu itu karena motivasi pahala, karena motivasi menghindari dosa. Kita hindari karena kita mau menghindari dosa. Tahu bahwa kalau melakukan itu untungnya besar, cuma minta maaf karena Allah larang, saya nggak bisa lakukan itu. Gitu. Itu kenapa ini minta maaf. Rasulullah kan pernah mengatakan bahwa bagi seorang mukmin, bagi orang yang beriman, dunia itu seperti penjara karena ada batasan-batasan yang dia harus jaga, atau memang yang menjaga dirinya karena syariat itu adalah halal dan haram. Tapi untuk mungkin yang tidak punya iman, semuanya boleh, itu seperti surga saja. Cuma khawatir di dunia itu bebas, tapi nanti di akhirat jadi tahanan gitu. Lebih baik mungkin di dunia ini kita jadi tahanan, nanti di akhirat kita menjadi manusia bebas menikmati apa yang disuguhkan oleh Allah nanti di surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan munculnya Islamic Man ini, Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang kemudian menjadi konsekuensi di konsumsi, apa yang menjadi konsekuensi di produksi, pasar, dan lain sebagainya. Apa yang menjadi konsekuensi ketika saya punya uang 10 juta, saya bujangan misalkan, saya cuma butuh 5 juta, maka sebenarnya saya punya potensi 5 juta lagi untuk bisa memaksimalkan amal soleh saya, seperti yang Salman Al-Farisi lakukan. Ada satu riwayat juga yang pernah diceritakan di bukunya Khalid Muhammad Khalid yang tadi saya sebutkan, Bapak Ibu. Ada sahabat yang namanya Umair bin Sa'ad. Ya, Umair bin Sa'ad ini sama seperti Salman Al-Farisi jadi gubernur, tapi begitu beliau selesai jadi gubernur, diberi pesangon oleh Umar bin Khattab berupa sekantung uang dan beberapa lembar kain. Ketika dia diberikan itu oleh pembantu Umar, dia langsung ambil dan dia bawa ke hadapan Umar bin Khattab. Dia katakan, Umar, engkau yang memberikan ini, betul? Itu sebagai pesangonmu karena sudah pensiun dari gubernur. Aku mau angkat lagi, engkau menolak. Ya, aku berikan engkau pesangon. Terus kata Umair bin Sa'ad, ini uang aku kembalikan kepadamu karena boleh jadi ada rakyatmu yang saat ini tidak punya apa-apa untuk dimakan. Sementara aku masih punya sekantung gandum buat aku dan istriku makan hari ini dan esok. Sementara mungkin ada rakyatmu yang tidak punya apa-apa, sedikit menghardik. Engkau punya sekantung gandum untuk hari ini dan esok, untuk lusa kamu punya apa? Kata Umair bin Sa'ad, untuk lusa aku masih punya tenaga mencari nafkah, dan aku masih punya Allah yang Maha Kaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau muncul Islamic Man,
seperti Salman Al-Farisi, Umar bin Sa'ad yang begitu confident dan punya kekuatan kepercayaan pada Allah bahwa Allah yang kasih rizki, bukan manusia di atas bumi. Kalau saya berjual beli, bukan yang kasih rizki pembeli, bukan, Allah yang kasih rizki. Keyakinan seperti ini, Bapak Ibu, mungkin perlu kita tanamkan kepada anak didik kita. Yakin bahwa Allah itu ada, bukan sekedar cuma cerita-cerita manis di majelis-majelis pengajian atau di mimbar-mimbar khutbah gitu. Tapi kita harus yakinkan betul kepada mereka bahwa kalau yang bersedekah, yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, Allah akan memberikan lipat gandakan harta. Barang siapa yang memberikan sedekah, maka Allah jauhkan dari musibah, sehingga dia lebih percaya sedekahnya daripada mungkin ini minta maaf daripada sekedar untuk bayar premi asuransi. Kalau premi asuransi mungkin cuma meringankan musibah, tapi kalau Anda sedekah itu menjauhkan dari musibah. Ya. Karena ini buat saya pribadi ini sangat saya pegang, Bapak Ibu. Jadi kalau ada hal yang sedikit-sedikit bermasalah dalam hidup, harus banyak-banyak sedekah. Atau kalau mau nggak dapat musibah di depan hari, ya banyak-banyak sedekah. Mudah-mudahan bisa. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu menanamkan kepada anak didik, ya, dengan cerita satu lagi bahwa ketika mengajarkan ekonomi syariah mungkin juga dikenalkan dengan cerita-cerita yang seperti tadi, karena mengena buat saya pribadi ya, mengambil hikayat-hikayat Rasulullah atau para sahabat atau orang-orang soleh terdahulu, itu kemudian merimain bahwa teori-teori ekonomi syariah bukan cuma sekedar teori, bukan cuma sekedar hipotesa. Dia betul-betul sudah mendarah daging kepada manusia yang soleh. Sehingga kalau kita ceritakan kepada mereka, maka seperti itulah praktek ekonomi syariah ketika sudah sampai bersatu dengan keimanan. Saya lanjutkan, ini sekedar untuk menguatkan Bapak Ibu bahwa Allah itu sudah memberikan informasi tentang apa itu ekonomi syariah, terutama diawali dengan memberitahu kepada manusia siapa manusia itu. Manusia itu punya fitrah yang sedikit harus dikontrol, harus dijaga. Manusia disebutkan oleh Allah itu ya, dalam surat Al-Adiyat, manusia itu kecintaannya amat sangat dengan harta. Dalam surat Al-Ma'arij, manusia itu kikir. Kemudian di surat Al-Isra, manusia itu sangat kikir, gitu ya. Jadi kalau dia dikasih emas, gitu ya, 2 lembah, dikasih 1 lagi, dia pasti akan mau. Yang bisa menghentikan hasratnya itu hanyalah ketika tanah sudah memenuhi perutnya, atau artiannya itu cuma mati saja yang bisa menghentikan keserakahan manusia. Nah, oleh sebab itu perlu penanaman keilmuan akidah dan akhlak, keimanan. Yang ini yang kemudian membedakan kita dengan konvensional, Bapak Ibu. Sumber ilmu itu bukan cuma sekedar nalar, bukan sekedar kreativitas intelijensi manusia, bukan cuma sekedar logika, bukan cuma berasal dari akal, tapi juga berasal dari firman, berasal dari wahyu. Kita tidak pernah tahu apa buruknya pelarangan riba itu, buruknya riba, buruknya maisir, kalau tidak dikasih tahu oleh Allah. Makanya tidak pernah ada itu Umar Chapra atau even Pak Safi Antonio gitu ya, Pak Adi Warman Azwar Karim, apakah berani mengaku bahwa ide pelarangan riba itu ide beliau? Nggak ada, itu ide Tuhan. Ya. Oleh sebab itu ada satu pakar menyebutkan beda yang pertama kali antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah adalah sumber ide. Sumber idenya kalau konvensional berasal dari manusia, sementara ekonomi Islam sumber idenya dari Tuhan. Ya. Ada yang berasal dari observation, ada yang berasal dari revelation. Revelation itu adalah wahyu atau firman. Nah, ini yang kemudian membedakan konstelasi ilmu, nature ilmu antara syariah, antara ekonomi Islam dengan ekonomi syariah. Kita lanjutkan bahwa juga
ada hakikat harta yang perlu ditanamkan kepada kita. Allah katakan harta itu sebagai pokok kehidupan, bukan pokok kesenangan, gitu. Pokok kehidupan. Jadi sekedar hidup. Ya. Kalau banyak ustadz itu bilang ambil saja secukupnya. Yang kalau ada lebih seperti tentara Daud ketika sedang menyeberangi sungai, ambil saja secukupnya. Jangan kau minum semuanya, nanti akan melemahkan dan tidak berperang secara maksimal. Istilah ini ya, kiasan beliau itu. Ya. Kemudian Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Jadi sebenarnya kalau kita jalankan semua aturan Tuhan, maka batas terakhir itu cukup, bukan miskin. Ya, batas atasnya kaya, batas bawahnya itu cukup, gitu ya. Bukan miskin. Miskin itu ketika kita mungkin tidak menjalankan aturan Tuhan. Tapi ketika pun kita tidak menjalankan aturan Tuhan dan kemudian jatuh pada kemiskinan, Allah berikan solusinya. Makanya itu Tuhan katakan kaila yakuna dulatan bainal aghnia minkum. Jangan biarkan orang kaya itu asik dengan hartanya, gitu kan ya. Kita diminta untuk mengambil harta dari sekelompok manusia kaya untuk bisa diberikan pada duafa. Kemudian Allah berikan sumber-sumber kehidupan untuk keperluan, menjadikan apa yang ada di bumi. Ini kalau tidak salah dalam surat Luqman ayat 20 juga disebutkan. Aku sudah berikan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi untuk kepentinganmu, lahir dan batin. Bahkan kebutuhan manusia itu sudah didefinisikan oleh Allah, lahir dan batin, materi dan imateri, ya, material dan imaterial. Nah ini juga hakikat harta. Ya, saya mungkin agak skip ini filosofis sekali. Nah yang terakhir kesimpulannya, manusia harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Seperti yang tadi Bapak Ibu, ini yang akhirnya menjelaskan bahwa manusia itu terkadang larut dengan keinginannya, kemauannya, gitu ya. Saya ingat sekali hadis qudsi, dan ini saya pegang sekali Bapak Ibu. Minta maaf ini jadi agak sedikit curhat. Pada masa kuliah S1 dulu, ya, ada satu masalah yang saya hadapi dan kemudian diingatkan oleh seorang ustadz itu dan sampai saat ini membekas sekali. Yaitu ada hadis qudsi, koreksi kalau saya salah Bapak Ibu. Hadis qudsi yang mengatakan bahwa wahai manusia, engkau punya keinginan, aku pun punya keinginan. Apabila engkau tidak sandarkan apa yang engkau inginkan padaku, maka akan aku berikan kamu keletihan dan kesengsaraan. Apabila engkau sandarkan apa yang engkau inginkan padaku, maka akan aku cukupkan apa yang engkau butuhkan. Sesungguhnya yang terjadi adalah yang aku inginkan. Jadi Allah itu sampai berucap seperti itu, dan rasanya ini buat saya ya, ketika sedang terpuruk dalam keimanan, mengingat lagi hadis qudsi ini, rasanya kok jadi adem. Saya selalu mengutip yang bait yang keduanya itu. Jika engkau sandarkan apa yang engkau inginkan, maka akan aku berikan apa yang engkau butuhkan. Allah tidak katakan aku berikan apa yang engkau inginkan, tapi aku berikan apa yang aku cukupkan apa yang kau butuhkan. Jadi terkadang mungkin kita juga selalu berevaluasi, Bapak Ibu. Kita menginginkan A, tapi ternyata Allah kasih B, dan akhirnya setelah beberapa tahun kemudian kita sangat bersyukur sekali dapat B, bukan dapat A, gitu ya. Nah ini juga yang mungkin kita fahamkan kepada anak-anak kita bahwa Allah itu ya tahu yang terbaik buat kita, ya, tahu yang terbaik buat kita, sehingga kita tidak perlu harus kecewa dengan hasil yang tidak sama dengan harapan. Karena kenyataan dan harapan itu kan mungkin kombinasinya itu selalu ada 3 ya, harapan dan kenyataan. Yang pertama, harapan sama dengan kenyataan, atau harapan lebih kecil daripada kenyataan. Jadi kenyataannya jauh lebih besar. 2 hal ini kita bersyukur, tapi masalahnya yang selalu membuat kita selalu sempit adalah ketika harapan lebih besar daripada kenyataan, atau kenyataan lebih kecil daripada harapannya. Itu kata seorang ustadz juga bilang, itu sebenarnya stres itu cuma selisih antara harapan dan kenyataan. Sesederhana itu ya. Stres itu cuma selisih antara harapan dan kenyataan. Jadi kalau kita dalam berharta, ya terkadang Allah tidak berikan banyak, karena boleh jadi Allah tidak mau kita kabur dan nanti ketaatan pada Allah menjadi terlupa gitu. Mungkin seperti itu. Nah ini yang minta maaf ini masih dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu. Ini betul-betul hanya mengacu pada fitrah manusia.
Sementara fitrah manusia itu, kata Adam Smith, manusia itu digerakkan oleh sentimen, ya, kemudian feeling, perasaan, ya, kemudian juga kepentingan, interest, nafsu. Ya. Itu yang membuat manusia memutuskan A atau B atau C atau D gitu ya. Yang menjadi pertimbangan dia sekali lagi feelings, perasaan, sentimen, kemudian interest, kepentingan dan nafsu. Sementara kita tahu bahwa manusia itu sangat individual sekali. Dia selalu ingin sampai pada kepuasannya yang maksimal. Makanya kata Jeremy Bentham, ya, ini satu masa dengan Adam Smith. Kalau Bapak Ibu yang ekonomi pasti sangat paham siapa Adam Smith. Ya. Jeremy Bentham itu katakan, rasionalisir minimizing, maksimalisasi kenikmatan, minimalisasi penderitaan. Maksimalisasi kenikmatan, minimalisasi penderitaan. Jadi kalau dia bisa dapat harta paling banyak, maka diambil. Dan dia yang Salman Al-Farisi, dapat gaji 5.000, tapi kemudian dia infakkan semua. Apakah dia maximizing pleasure? Boleh jadi dari kacamata seperti ini, yang Salman Al-Farisi lakukan itu maximizing maximizing good deeds, maksimalisasi amal soleh, gitu ya. Yang dia lakukan karena selalu orientasinya adalah akhirat. Ya, dunia ini cuma sebentar. Apa yang Allah titipkan, ya titipan nanti harus dikembalikan kepada pemiliknya. Utang harus dibayar. Begitu seterusnya. Kalau kita bandingkan dengan yang Islam, maka Islam harus ada akidah dan akhlak yang kemudian menjadi iman. Dan iman itulah yang kemudian mempengaruhi saya beli barang A atau beli barang B. Saya tidak mungkin, kalau saya punya 100 atau 200 juta, Bapak Ibu, kalau sekedar mau memuaskan keinginan saya, boleh jadi kita semua nih ya, yang ada di sini mungkin, apalagi yang laki-laki, minta maaf ini bapak-bapaknya, kalau kita lihat di TV-TV itu orang pakai motor gede, moge gitu ya, Harley Davidson, maka mungkin akan lebih kalau ada kelebihan uang 150 juta atau 200 juta, beli Harley Davidson. Padahal kalau lihat kebutuhan, kan motor itu cuma memindahkan kita dari satu titik ke titik yang lain. Untuk memindahkan itu, boleh jadi Yamaha Mio juga sudah cukup. Ya, ketika menggunakan prinsip khairun nas anfa'uhum linnas, beli Mio dengan uang segitu bisa dapat 10. Ya, beli Mio dapat segitu bisa dapat 10. Ambil 1, 9-nya, kemudian kita musyarakahkan dengan orang lain, orang-orang pengangguran. Kita buat silahkan bikin jadikan ojek, Gojek, Grab dan lain sebagainya, sehingga orang yang nganggur, yang punya potensi bermaksiat, akhirnya punya sumber nafkah, dan kita bisa memberikan sumber nafkah itu berkontribusi untuk memberikan dan menghalangi mereka dari kemaksiatan. Itulah yang kita mudah-mudahan yang kita bisa tanamkan kepada anak didik kita, bahwa mencari harta dari ilmu yang kita punya dari ekonomi ini bukan untuk menikmatinya sendiri, tapi kita sedang ingin memaksimalkan amal soleh kita agar nanti dipandang oleh Allah itu sebagai manusia yang paling mulia. Selanjutnya, ini sekedar menjelaskan lebih jauh Bapak Ibu ya. Jadi kalau membandingkan antara syariah dengan konvensional, di mana syariah lebih memaksimalkan kemanfaatan, fokus pada kebutuhan daripada keinginan, sehingga perilaku manusia itu menjadi hidup lebih sederhana, ambil saja secukupnya, amal soleh yang diperbanyak gitu ya. Kemudian pakai konsepnya kolektivitas, bersama-sama, kita tidak bisa sendiri. Ketika Umar bin Khattab katakan tidak ada Islam tanpa jamaah, gitu. Tidak ada Islam tanpa bareng-bareng, gitu. Tidak ada Islam tanpa ukhuwah, tidak ada Islam tanpa kebersamaan. Ada satu masalah, boleh jadi solusinya harus bersama, tidak bisa sendiri. Sementara di konvensional, yang terjadi cuma maksimalisasi kepuasan. Makanya muncul teori utility, gitu kan ya, marginal utility function yang mungkin Bapak Ibu belajar dulu di S1 gitu ya, ketika belajar mikroekonomi. Kalau uang bertambah banyak, maka saya akan bertambah beli barang X, barang Y. Semakin banyak barang yang saya beli, maka kepuasan saya akan semakin meningkat.
buat yang Bapak Ibu dosen sangat paham ini. Kalau budget constraint meningkat, maka indifference curve-nya juga meningkat. Padahal yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi tadi, ketika budget constraint meningkat, yang dia tingkatkan adalah amal solehnya, sehingga kepuasan bersama itu meningkat. Hingga kalau kita bandingkan yang syariah itu atau yang Islam itu fokus pada kebutuhan, sementara yang konvensional boleh jadi fokus pada keinginan. Meskipun saat ini ilmu ekonomi di konvensional berkembang juga, ada yang disebut dengan ethical economics, gitu, yang kemudian melihat lagi etik-etik. Tapi etik itu ketika belajar ada kegagalan di ekonomi yang kemarin, gitu. Sementara kita bukan belajar dari kegagalan, tapi kita sudah belajar dari wahyu, dari anjuran Allah, dari Quran dan Sunnah, gitu. Sehingga akhirnya manusia yang terbentuk, silahkan mungkin Bapak Ibu sepakat bahwa manusia yang terbentuk pada akhir-akhir ini dengan ilmu yang sangat materialistik adalah manusia yang semakin individualistik. Manusia yang kemudian mengukur kesuksesan itu dari material, bahwa manusia yang sukses adalah rumahnya yang megah, bahwa mobilnya yang mewah. Akhirnya yang ditunjuk jadi ketua RT, ketua RW, pokoknya mau rumahnya yang paling besar lah, gitu ya. Tidak dilihat dari orang-orang yang paling rajin sholat subuh di masjid, dilihat dari kesolehan, dilihat dari kemanfaatan buat warga yang lain. Jangan sampai nanti kalau kita wafat, gitu ya, orang malah masalah hilang dari di antara kita. Ya. Jadi mudah-mudahan kalau kita wafat ternyata banyak orang yang kehilangan karena banyak manfaat yang kemudian tidak lagi ada. Yang terakhir, manusia yang semakin konsumeristik. Kita lihat yang makin terbangun adalah tempat-tempat konsumsi. Ya. Yang menjadi implikasi buat ekonomi, akhirnya apa? Ada konsentrasi kekayaan dan pendapat. Akhirnya menumpuk pada segelintir orang. Ya. Karena juga mekanisme atau sistem yang dibangun dalam ekonomi seperti ini adalah ekonomi yang mengizinkan riba, mengizinkan maisir, spekulasi, perjudian, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya uang itu menumpuk pada segelintir orang. Sementara di syariah kita berharap ekonominya itu adalah ekonomi yang mengalirkan semua resources, mengalirkan semua sumber daya ekonomi. Ini kalau yang ini cuma ini kaidah ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah lebih paham ini bahwa kaidah dalam muamalah itu semua itu boleh kecuali ada dalil yang melarang. Nah, dalil yang melarang itu saya coba bantu dengan membuat gambar seperti ini. Dilarang itu haram lidzatihi, kemudian haram selain zatnya, gitu ya. Tidak sah secara rukun, gitu. Ini bisa Bapak Ibu baca. Ini sekedar minta maaf ya, jadi ada kurva sedikit, tapi kurvanya sederhana Bapak Ibu. Ini kurva sederhana bahwa saya ingin menunjukkan bahwa kalau bicara sedikit ilmiah tentang apa itu zakat, jadi kita tidak cuma bicara kalau zakat itu mensucikan harta, tapi pakai logika ekonomi bahwa zakat itu adalah memberikan income buat duafa, sehingga yang duafa yang tadinya tidak bisa ke pasar untuk beli barang kebutuhannya bisa pergi ke pasar, sehingga demand bertambah karena purchasing power atau daya belinya mereka punya. Akhirnya impact-nya buat ekonomi apa? Demand bertambah Bapak Ibu. Kalau demand bertambah berarti apa? Harganya naik. Kalau harga naik apa? Revenue buat supply, revenue buat produsen. Maka kalau produsen mendapatkan revenue lebih, maka dia akan menambah supply-nya. Kalau dia tambah supply, berarti harga balik kembali, tapi dalam kondisi apa? Kondisi yang jauh lebih tinggi volume transaksinya. Sehingga ini yang mensejahterakan bahwa ekonomi bertambah bertambah volume transaksinya, berarti bertambah sumber-sumber nafkah, bertambah sumber-sumber produksi. Maka betullah kata Allah bahwa sedekah, zakat, infak, hadiah, wakaf, hibah atau apapun yang kemudian mengalirkan harta itu memakmurkan ekonomi, ya, karena dia akan menambah produksi barang dan jasa. Begitu juga pelarangan riba dan judi atau spekulasi. Ini sekedar visualisasi Bapak Ibu ya, biar tambah kita tambah ngeh. Gitu ya. Kalau mengajarkan ke anak-anak itu kan biasanya dia butuh visualisasi, nggak harus dengan lisan saja. Kalau ceramah itu kayaknya nggak masuk. Ini biar juga ada visualisasi, ada matanya yang dia dapatkan. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa hakikat ekonomi adalah mengalirkan barang dan jasa. Kalau ada riba, maka barang dan jasanya berkurang karena uang yang tadinya digunakan untuk produksi barang akhirnya mengalir ke sektor
keuangan saja. Akhirnya hanya menumpuk pada sektor keuangan. Ini minta maaf, balik lagi. Jadi kalau lingkaran sirkulasinya gemuk, ya, kalau ada riba dia akan mengkurus. Ada spekulasi mengkurus lagi, makin kurus. Ada judi tambah lagi. Apalagi kalau ada korupsi, makin kurus lagi. Jadi kalau kita bandingkan yang harusnya ekonomi itu makmur, barang dan jasa itu banyak di antara kita, akhirnya menjadi sedikit. Gara-gara orang yang punya uang lebih suka taruh uangnya main falas, main komoditas gitu ya. Ya berjudi dengan hal yang seperti itu yang kelihatannya perlente gitu ya, kelihatannya eksklusif padahal menghancurkan sistem. Karena dia menarik uang yang harusnya beredar di ekonomi, ya, yang harusnya membuka warung, membuka kedai, membuka sawah, membuka ladang, tapi digunakan hanya untuk beli portofolio yang tidak produktif, ya, yang digunakan untuk berspekulasi, bisa diterjemahkan dalam banyak ilmu makro, mikro, akuntansi, tapi intinya sama, bahwa dia ingin menjaga agar sirkulasi ekonomi itu berjalan, atau sirkulasi resources atau faktor produksi itu maksimal. Kita lihat di Indonesia, itu sudah ada bank, ada asuransi, pasar modal, dana pensiun, pegadaian, perusahaan pembiayaan syariah, bahkan kebijakan moneternya di Bank Indonesia sudah disesuaikan dengan syariah. Ada keuangan mikro syariah gitu ya Bu, ada BMT, BTM, KSPPS, ada keuangan sosial, dompet duafa dan lain sebagainya, ada industri halal gitu ya, ada fashion, ada wisata halal dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi menjadi hasil yang memakmurkan bukan cuma materi tapi juga imateri. Sekian Bapak Ibu sekalian, minta maaf waktunya dan minta diikhlaskan kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dan saya terkesan menggurui. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berkah dari hal ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Saya sampai merinding mendengar penjelasan Bapak Dr. Ali Sakti. Demikianlah Bapak Ibu peserta webinar pagi ini, pemaparan materi filosofi dan overview ekonomi Islam oleh Bapak Dr. Ali Sakti. Mungkin ada beberapa sedikit saja simpulan dari saya. Masya Allah, ternyata ekonomi Islam itu bukan hanya sekedar transaksi keuangan, badan-badan keuangan semata, tetapi sebuah luas yang ada di sekitar kita. Ada infak, sedekah, wakaf, konsumsi, jual beli. Semua itu harus semuanya berdasarkan syariah Islam. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan Bapak untuk materi kali ini. Sebetulnya masih ada waktu, mudah-mudahan banyak yang bisa dibagikan lagi. Yang pertama dari Bapak Eko Sabtono. Bapak, nanti ini satu pertanyaan langsung dijawab atau seperti apa Pak? Boleh Bu, boleh. Baik. Yang pertama dari Bapak Eko Sabtono, bagaimana menjelaskan maksud falah dengan bahasa yang mudah dimengerti, karena mungkin ini beliau mengajar di SMA atau SMK yang audiens atau siswanya itu bukan hanya Muslim, tapi non-Muslim. Demikian Bapak. Baik, makasih Bapak atas pertanyaannya. Ya, ini salah satu tantangan kita ya, ketika kita berbicara menyampaikan rasionalitas ekonomi syariah dengan orang yang tidak memiliki agama atau pemahaman terhadap Islam seperti yang kita punya. Ini salah satu tantangan terbesar. Itu kenapa Bapak Ibu, ketika saya sampaikan di akhir-akhir tadi menggunakan kurva, menggunakan visualisasi agar mereka paham bahwa bukan cuma sekedar logika amal soleh, dosa dan pahala gitu ya, tidak hanya sekedar menyampaikan itu dengan bahasa-bahasa halal dan haram, tapi juga bahasa sebab dan akibat dalam ekonomi. Jadi kalau kita melakukan kayak yang tadi Bapak Ibu
Ketika kita memberikan sedekah, Allah sudah janjikan bahwa barang siapa yang bersedekah di jalan Allah, Allah akan lipat gandakan hartanya. Barang siapa yang bersedekah, maka Allah panjangkan usianya. Barang siapa yang bersedekah, Allah jauhkan dari musibah. Ketika keyakinan-keyakinan itu ada dalam ekonomi syariah, mungkin yang kita bisa sampaikan kepada anak didik kita itu dengan cara-cara contoh, cara-cara teladan. Banyak orang di dunia ini yang kalau dia memberikan hartanya, bukan hukum ini tidak mengikat pada muslim, tapi juga non-muslim. Kita dilihat seperti apa Bapak Ibu? Seperti yang ada di mana, apa yang dilakukan oleh bosnya Microsoft itu ya, Bill Gates. Ketika dia infakkan semua hartanya atau sebagian hartanya untuk yayasan, untuk membantu orang-orang miskin, maka ternyata itu menginspirasi rekannya yang sama-sama konglomerat, Warren Buffett, mempercayakan sebagian hartanya kepada Bill Gates untuk diberikan pada mereka yang butuhkan. Atau contoh-contoh seperti bosnya pendiri industri raksasa Honda, yang dia setelah sampai pada puncak karirnya, dan dia kemudian katakan, saya sudah cukup, saya infakkan ini semua, dan saya kembali ke kampung menjadi petani. Hal-hal yang seperti itu, Bapak Ibu, boleh jadi menjadi contoh-contoh yang baik untuk kita sampaikan kepada pada anak didik. Saya sendiri kalau memberikan contoh mungkin juga yang saya alami gitu Bapak Ibu. Saya pernah mengatakan saya selama ini nggak pakai asuransi. Terus satu waktu mahasiswa saya tanya, Pak, nanti kalau tabrakan gimana? Kalau punya asuransi kan lebih enak Pak. Kalau tabrakan nanti langsung masukin asuransi ke bengkel, jadi nggak bayar apapun. Saya bilang, saya nggak pakai asuransi supaya saya punya kesempatan uang lebih yang harusnya bayar premi itu jadi potensi buat infak dan sedekah. Dan saya yakin kalau saya nggak punya uang untuk bisa membiayai kalau saya tabrakan, ya Allah pasti nggak akan kasih saya tabrakan. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, gitu ya. Allah itu kasih ujian kalau kita sanggup. Nah kalau nggak sanggup, kalau nggak punya uang, mungkin Allah nggak akan kasih. Ya bukan mungkin ya, saya yakin Allah nggak kasih. Gitu. Ya, saya waktu ini juga Bapak Ibu, ketika menikah dan istri mau melahirkan waktu di kampus itu, saya cuma punya uang 400 ringgit. Kalau istri saya sesar, pasti saya nggak akan sanggup, nggak punya uang. Jadi saya yakin saja karena cuma punya uang 400 ya pasti normal. Gitu. Ya alhamdulillah normal dan sampai anak kelima semuanya normal. Gitu. Nggak ada yang sesar. Ya, karena yakin saja bahwa Allah itu kalau kita punya berikan kesempatan, kalau nggak punya, sehingga hidup ini tidak banyak gelisah. Dan hidup ini dinikmati betul-betul dengan cara-cara Allah, dan akhirnya kita keluar dari kegelisahan, nggak pernah kecewa, karena kecewa, apa kecewa, seperti yang tadi saya sampaikan, kecewa itu hanya selisih antara harapan dan kenyataan. Nah, mungkin kita tanamkan betul-betul kepada anak didik kita ini, bahwa logika-logika sebab akibat seperti itu perlu diingatkan, di-remind lagi kepada dia. Boleh jadi sebenarnya dia tahu di antara keluarganya, di antara teman-temannya, di antara tetangganya, dia lihat seperti itu dan dia alami. Cuma itu perlu di-remind dalam cerita, ya, dalam tuturan kisah, gitu ya, supaya dia kemudian semakin maklum, ya, semakin yakin, bukan cuma yakin secara pendengaran, tapi juga secara hati. Karena ilmu yang kita mau tanamkan kepada mereka adalah ilmu yang masuk sampai hati, dan bukan cuma sekedar menambah wawasan di akal, tapi juga kemudian merubah amal, merubah cara pandang dalam hidup. Dan itulah sebenarnya falah, gitu. Itulah kebahagiaan, di mana orang tidak lagi gelisah dengan apa yang akan terjadi pada masa depan, karena dia sudah tahu ada Allah bersama dia, ada Tuhan bersama dia. Nah itu yang membuat kita pasti akan bahagia dalam kondisi apapun, karena Allah yang tidak ada satu daun kering jatuh ke muka bumi kecuali atas izin Allah. Jadi susah dalam pandangan kita, nikmat dalam pandangan kita itu atas izin Allah. Mungkin minta maaf Bapak, saya bisa cuma menjawab seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Dok.
Mudah-mudahan Bapak Eko Sartono bisa mengambil intinya ya. Pertanyaan kedua Bapak ini dari Bapak Mustafa Hafiz, bahwa rezeki itu dijamin Allah. Kenapa ada ikhtiar bekerja? Yang bekerja diganjar sebagai sahid, dan yang kaya itu bagian dari rezeki. Lalu di mana letak korelasinya? Demikian. Ya. Ini rahasia yang terus juga saya masih belajar, Bapak atau Ibu, minta maaf ya. Rizki itu SPK-nya sudah kita tanda tangani sebelum kita hadir ke dunia, bukan ya? Ketika mulai hadir ke dunia itu kita sudah sepakati bahwa Allah tetapkan rizki kita berapa, jodoh kita siapa, dan mati kita bagaimana, kapan, itu usia itu sudah ditetapkan. Tapi kata orang-orang pintar, para ustadz bilang, meskipun SPK-nya sudah ditandatangani, ya sama seperti SPK, dia bisa diamandemen, bisa dirubah, karena Allah kabarkan melalui Rasulullah bahwa kalau kita jaga ukhuwah, maka usia diperpanjang, kalau banyak-banyak sedekah, maka usia diperpanjang, gitu ya, atau rizki dilipat gandakan. Nah, ikhtiar itu menjadi asbab, sehingga ikhtiar itu perlu dilakukan. Apakah dia punya korelasi pada hasil, dapat atau tidak? Ini yang mungkin banyak orang berdebat. Apakah betul ikhtiar itu menentukan hasil? Berapa ikhtiar, berapa hasil? Ya, apakah 1 ditambah 2 hasilnya 3? Karena dalam logika Allah, 1 ditambah 2, kebaikan ditambah kebaikan, hasilnya kebaikan yang berlipat dan keberkahan yang mengikutinya. Sehingga boleh jadi lebih besar dari sekedar apa yang sudah kita perkirakan. Yang kedua, ikhtiar tadi boleh jadi itu cuma asbab saja, ya, yang memang disyaratkan agar rezeki itu datang. Tapi hasilnya apakah datang atau tidak, kembali lagi kepada Allah. Karena hasil itu hak prerogatif Allah. Sama Bapak Ibu, kayak kita ini mengajar, saya suka begitu ini ya, ketika mengajar terutama S2 atau S3, saya selalu bilang, tugas saya karena saya diundang oleh kampus untuk mengajar, maka saya tunaikan. Saya akan kecewa kalau saya sudah diberikan kesempatan saya tidak mengajar. Tapi saya tidak kecewa kalau Anda yang saya ajar itu tidak berubah sifatnya, tidak bertambah ilmunya, karena itu urusan Anda dengan Allah saja. Tugas saya adalah mengajar. Hasilnya itu saya serahkan pada Allah. Karena saya sudah gugurkan amanah saya, sementara Anda mau menjadi soleh, bertambah soleh atau tidak, itu urusan Anda dengan Allah. Nah, sama juga mungkin Bapak Ibu, ketika kita berikhtiar dalam mencari rizki, kita cuma diminta untuk berikhtiar untuk menjadi asbab dari akibat. Nah, dari sebab untuk mendapatkan akibat. Tapi apakah dapat akibat itu, Allah lah yang memutuskan. Karena boleh jadi yang kita harapkan itu tidak baik buat kita, sehingga Allah tidak kasih. Gitu. Jadi sama kayak begini Bapak Ibu. Saya kalau punya HP, nah HP saya 1. Tapi kalau HP ini hilang, minta maaf ya, saya agak bahagia gitu. Karena ini menjadi sebab saya bisa beli HP yang lebih bagus lagi. Tapi kalau ini belum hilang-hilang, saya tidak punya alasan untuk beli HP. Karena yang saya sudah pegang itu sudah memenuhi kebutuhan saya. Sehingga saya kalau beli, ya memang beli kebutuhan saja, bukan beli keinginan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, keyakinan-keyakinan seperti ini, terutama keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu boleh jadi sangat menentukan kita untuk bertindak A atau bertindak B. Sama seperti ada seorang ibu-ibu dalam satu seminar bertanya kepada saya, ini minta maaf Ibu, banyak berkisah. Ada seorang ibu bertanya kepada saya, Pak Ali, saya itu punya bisnis cukup besar, seperti yang Pak Ali bicarakan tadi, saya mau ganti ini keramik di rumah saya Pak, sebab keramiknya sudah bosan gitu dilihat. Tapi memang harganya agak mahal. Ya minta maaf ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin, aktivitas ekonomi hanya karena bosan itu besar sekali ternyata.
aktivitas ekonomi karena hobi itu besar sekali. Sementara ekonomi karena kebutuhan padahal hanya kecil. Jadi kalau kita kemudian bisa sisihkan, sekedar mengabaikan hobi atau mengorbankan hobi atau mengorbankan kebosanan, boleh jadi tidak perlu ada yang di pinggir-pinggir jalan untuk meminta-minta karena kita sudah sediakan apa yang mereka butuhkan. Padahal cuma merubah cara berpikir saja. Ya. Jadi nggak perlu modal-modal yang besar, program-program yang mewah, yang besar gitu. Tapi meyakinkan pada orang-orang yang punya harta. Jangan ambil semuanya. Baju yang saya punya, lipatannya itu mungkin banyak di lemari, tapi boleh jadi lebih banyak yang jadi lipatan abadi di lemari karena tidak pernah saya pakai. Kerudung yang Bapak Ibu pakai, hari cuma 7, boleh jadi Bapak Ibu punya warna sebanyak hari dalam 1 bulan. Tapi yang dipakai cuma 1 atau cuma beberapa saja. Ini minta maaf ya, bukan sekali lagi biar menjadi nasihat buat Bapak dan Ibu atau juga menjadi nasihat buat saya agar kalau saya ngomong ini saya pegang juga. Minta maaf Bapak, saya jawabnya jadi kemana-mana ini. Bisa memberikan inspirasi. Terima kasih. Baik Bapak. Yang ketiga dari Bapak Mas Judin. Sebetulnya Bapak Mas Judin itu ada beberapa pertanyaan, tapi yang satu saya skip karena nanti bertanya tentang perbankan syariah nanti ada di minggu depan. Ada sesinya ya? Iya, ada sesinya. Yang pertama Bapak, di dalam pembelajaran kita kan ada tuh kebutuhan, keinginan manusia itu tidak terbatas. Sementara alat pemuas kebutuhan sifatnya terbatas. Bagaimana menurut sudut pandang ekonomi Islam? Lalu untuk yang kedua Bapak, ini semua kita meyakini bahwa zakat merupakan sarana untuk saling menguatkan dalam hal sumber daya ekonomi. Persoalannya, adakah yang akurat mengenai asnaf yang 8 yang betul sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh sumber hukum kita, sehingga penyaluran zakat, infak, dan lain-lain sesuai dengan sasaran? Terima kasih pertanyaannya, Bu. Yang pertama tadi kebutuhan dan keinginan ya. Ya, betul Bapak Ibu. Keinginan itu himpunannya semesta, tidak terbatas. Mau dapat berapa, kalau ditambah pasti akan ambil. Ini cuma menganalogikan saja Bapak Ibu. Kalau kita lihat anjuran Rasulullah, kalau makan itu seberapa banyak? Kata beliau, dari lambungmu itu 1/3 kasih makanan, 1/3 kasih minuman, 1/3 kasih udara. Ya. Jadi kalau belajar dari sabda Rasul itu, oh berarti kebutuhan kita sebenarnya seluas lambung. Ya. Kalau butuh pakaian berarti ya seluas badan. Kalau auratnya sudah tertutup nggak perlu ditumpuk-tumpuk lagi, bukan pakaian. Ya. Artinya itulah kebutuhan. Ketika Umar bin Khattab mau menambah setelan bajunya, sebelumnya beliau cuma 2 ya, baju sehari-hari dan baju hari raya ya. Ketika beliau mau menambah itu langsung dihardik sama sahabat. Kau mau menambah apa lagi? Ya, apa nanti kau berani bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kau masih sibuk untuk menambah baju, boleh jadi ada rakyat yang masih sengsara. Sampai sejauh itu Bapak Ibu. Padahal Umar bin Khattab itu hartanya melimpah, tapi lihat bajunya. Cuma 2. Nah, ini mungkin yang kemudian menjadi pelajaran buat kita bahwa kebutuhan itu harus dihitung-hitung. Kita sebagai manusia yang diberikan boleh jadi kelebihan oleh Allah harta. Coba berhitung-hitung berapa kebutuhan. Ya. Seperti juga Salman Al-Farisi, dia sudah hitung bahwa kebutuhan saya cuma 1 dirham. Ya. Kalau ada lebih, infak. Ya, ada lebih infak. Nah, hal yang seperti itulah yang boleh menjadi pemahaman atau kita tanamkan pemahaman pada adik-adik kita, pada anak didik kita. Hitung betul-betul kebutuhanmu biar nanti lebih mudah nanti kamu hadapi semakin dewasa. Allah semakin beri kamu semakin banyak harta. Dan kita bisa melihat semakin banyak harta, yang ada di kepala kita adalah semakin banyak potensi amal soleh yang bisa kita lakukan dari harta yang Allah berikan. Artinya Allah
memberikan kesempatan kita untuk bisa sadar, keinginan, ya. Coba Bapak Ibu bayangkan, ada orang yang berinfak 100 juta, ya, padahal boleh jadi uang yang dia miliki setiap karena usahanya boleh jadi dia dapat pemasukan 1 miliar 1 bulan. Dia infak 100 juta. 100 juta itu berarti cuma ya mungkin 10% saja gitu ya. 10% dari gajinya. Tapi boleh jadi ada yang pernah kita dengar kabar itu, ada seorang pengayuh beca yang dia dapat cuma 100.000, tapi dia infak 20.000 dari setiap 100.000 yang dia punya. Boleh jadi ini pengayuh beca lebih tinggi amal solehnya daripada si pengusaha tadi, karena dia berani menginfakkan 20% dari harta yang selalu dia miliki, ya, daripada yang ini. Nah, memahamkan keinginan dan kebutuhan ini, Bapak Ibu, mungkin yang paling efektif adalah berkisah tentang orang-orang soleh perilakunya seperti apa dulu. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, Umar bin Sa'ad, Salman Al-Farisi, atau juga mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya Bara bin Malik. Ya, Bara bin Malik itu adalah adik dari Anas bin Malik. Ketika bayi dulu itu ditimang oleh Rasulullah, dan ketika beliau menimang Anas bin Malik, Rasulullah berdoa, ya Allah, berikan kesolehan buat anak ini, panjangkan usianya dan ya solehkan dia. Makanya konon kabarnya Anas bin Malik ini sampai berusia lebih dari 140 tahun ya, bisa dibaca di riwayat itu. Jadi sudah soleh, hartanya banyak gitu ya. Kemudian panjang usia. Tapi ketika beliau menimang Bara bin Malik, ya Allah, ijabah setiap doa yang keluar dari anak ini. Masya Allah, itu kalau ibu jadi orang tuanya Anas bin Malik sama Bara bin Malik itu gimana dia? Dua-duanya jadi soleh. Tapi ketika satu waktu Bapak Ibu, ya, Bara bin Malik sedang duduk-duduk, ada sahabatnya menghardik, Bara, berdoalah kepada Allah, minta sedikit rizki, biar kamu itu penampakannya jadi enak dipandang. Karena beliau itu bajunya lusuh gitu ya, berdebu, yang paling indah cuma terlihat pada pedangnya saja karena dia selalu jaga pelihara, karena dia ingin selalu hadir pada setiap jihad gitu. Apa jawab Bara bin Malik? Jawab Bara bin Malik, aku ingat sabda Rasulullah pada masa lalu, bahwa nanti di akhirat akan ada golongan atau kelompok manusia yang pertama dan utama masuk surga, yaitu orang-orang miskin yang istiqomah. Dan aku tidak pernah mau keluar dari golongan itu. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika beliau perang Khaybar dapat dua karung emas sebagai ghanimah jatah dia, itu semuanya diinfakkan semuanya pada Baitul Mal. Dia tidak pernah ambil sekeping pun. Sampai akhir hidupnya beliau, doa beliau yang termasyhur adalah, ya Allah, pertemukan aku dengan musuhku yang sepadan, yang setanding, yang aku bisa membunuhnya dan dia bisa membunuhku sehingga aku bisa menghadap engkau dengan kemuliaan, yaitu syahid. Dan beliau di akhir perang itu ditemukan oleh saudaranya Anas bin Malik saling tusuk-menusuk dengan musuh. Saya tidak ingin bercerita tentang jihad ini. Saya ingin bercerita keluhuran budi seorang Bara bin Malik, tapi juga tidak ingin kepada Bapak Ibu ini mengajak untuk miskin, tidak gitu. Tolong pelajari substansinya, di mana dia memandang dunia ini sudah fokus pada Allah dan surganya, sehingga yang dia lakukan itu hanya kebutuhannya saja yang dia ambil. Dia tidak pernah mau ambil selebihnya karena dia tidak ingin menjadi manusia yang penuh dengan resiko, tergoda dengan godaan yang begitu kuat di dunia ini. Nah, ada orang-orang yang mengambil seperti itu, sehingga menanamkan tadi pertanyaannya, keinginan dan kebutuhan. Boleh jadi kita kisahkan kepada anak didik kita bagaimana hidup orang-orang mulia terdahulu, sehingga akhirnya secara psikologi, secara emosi itu mereka juga masuk meresapi itu semua, dan akhirnya menjadi kisah yang dia pegang sampai akhir hidupnya, yang mengilhami setiap tindakannya ketika dia dewasa, ketika dia punya harta, atau bahkan dia tidak punya apa-apa. Dia menjadi manusia yang pegang kehormatan, pegang kemuliaan, pegang harga diri. Karena di situ ada kemuliaan. Jadi kalaupun kita miskin, kalaupun kita tidak punya apa-apa, kita punya kemuliaan. Kalau kita punya kekayaan, tadi, ni'mal malu sholih lirrajuli sholih.
Nah, yang kedua tentang zakat tadi, asnafnya seperti apa? Saya pikir yang perlu disampaikan, kita tahu bahwa asnaf itu ada 8, Bapak Ibu ya. Saya berkeyakinan begini, minta maaf kalau nanti jawaban saya tidak sempurna seperti yang diharapkan. Bahwa 8 asnaf itu yang menjadi keputusan siapa yang perlu diberikan dan siapa yang perlu diprioritaskan, apa definisinya, itu memang sudah ditetapkan oleh para ulama ya, bahwa fakir, miskin, kemudian amil, gorimin, budak gitu ya, Ibnu Sabil, Fisabilillah, itu sudah ditetapkan siapa-siapanya. Misalkan fakir, bahwa mereka yang nggak punya apa-apa, nggak punya sumber nafkah, tapi miskin, orang yang punya nafkah tapi tidak cukup, kemudian Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu Sabil, bahkan Ibnu Sabil ini orang yang musafir, yang mencari ilmu, dianggap sebagai Ibnu Sabil. Dan gorimin, apalagi gorimin ya, orang yang terjebak dengan utang, atau budak, hamba sahaya, tapi saat ini hamba saya mungkin tidak ada, tapi substansinya masih banyak sekali yang diperbudak. Hal-hal yang seperti ini perlu dibicarakan dan disepakati saja. Tidak perlu harus menjadi polemik. Saya pikir setiap yang perlu dipegang adalah bahwa harta yang kemudian dikumpulkan pada zakat harus disampaikan kepada orang yang membutuhkan. Memang saat ini di Indonesia, karena banyak yang melakukan itu, yang kita harus lakukan adalah saling berkoordinasi agar tidak double counting, ya, sehingga semua mustahik bisa dapat. Pembenahan ini sedang dilakukan ya, mudah-mudahan minta doanya. Nanti di sesi terakhir kalau tidak salah ada Pak Dr. Irfan Soki Beik ya, beliau salah satu direktur dari Basnas, mungkin bisa ditanyakan lebih jauh. Kalau saya mungkin nanti mengambil jatah beliau, nggak enak, tak elok gitu. Makasih Bu Ana. Baik, ini antusias sekali Bapak Ibu guru dan peserta webinar ini. Pertanyaannya luar biasa, cuma mohon maaf karena waktu sepertinya tidak semua bisa saya sampaikan. Ini ada lagi Bapak, ada yang sama pertanyaannya dari Ibu Sumarni dari Jogja, dari Ibu Elidam SMA 39, itu menanyakan, Pak, kita itu PNS kan gajinya melalui bank ya Pak, bagaimana itu dengan ribanya gitu. Mohon maaf ini walaupun mungkin harusnya nanti hari Sabtu, nggak apa-apa deh untuk kali ini. Kayaknya asik banget Pak Ali kalau menjelaskan. Terima kasih Pak. Iya Bu, saya juga PNS. Tapi alhamdulillah kalau di Bank Indonesia kami diperkenankan untuk memilih menggunakan bank syariah. Jadi alhamdulillah gaji kami sudah lewat bank syariah. Mungkin juga bisa diusulkan kepada Bapak Ibu kantornya masing-masing, karena saya sudah tahu ada beberapa instansi yang sudah memperkenankan, dan itu tidak ada masalah secara ketentuan. Jadi bisa saja diusulkan. Apalagi pemerintah kita sudah juga mengakui bahwa ada ekonomi syariah, bahkan mendirikan yang namanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah gitu ya, sehingga itu sudah menjadi perhatian pemerintah. Dan kalau kemudian di seluruh instansi pemerintah diperkenankan membuka pilihan untuk penyaluran gaji melalui 2 bank syariah dan konvensional, itu jauh lebih baik. Bagaimana solusi jangka pendek apabila belum ada? Ya silakan saja, ada beberapa kawan mungkin dia membuka rekening di bank syariah, sehingga kalau dananya masuk, ya ada standing instruction istilahnya Ibu. Standing instruction itu meminta kepada bank konvensional apabila masuk gaji pada tanggal sekian, itu selalu langsung ditransfer ke bank syariah secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lakukan setiap waktu. Sudah lakukan standing instruction, berarti setiap gaji masuk itu langsung beralih ke bank syariah. Mungkin itu solusi jangka pendeknya ya, kalau belum ada. Tapi kalau bisa diajukan itu jauh lebih baik, insya Allah. Baik Bapak. Lagi dari Ibu Novila Aisyah dari Universitas Jember, bagaimana membangun moralitas Islamic man pada generasi milenial
di sini bisa anak SMA, bisa juga mahasiswa. Bagaimana ini, Pak? Ya, moralitas terhadap Islam pertama kali tentu saja kalau saya biasanya membangun kebanggaan dulu kepada Islamnya, ya. Bahwa Islam itu bukan cuma sekedar masalah halal dan haram, bahwa Islam itu bukan cuma dosa dan pahala. Islam itu dulu bahkan menjadi kiblatnya pembelajaran ilmu, gitu ya. Berabad-abad Islam memberikan pembelajaran ilmu yang sudah cukup besar, cukup canggih, sehingga mungkin mengenalkan kepada mereka, apalagi saat ini kita sudah dibantu dengan digital, Bu, ya, internet, ya, sehingga Bapak Ibu bisa browsing di YouTube, gitu ya, bagaimana konten-konten tentang tokoh-tokoh masa lalu, gitu ya, bagaimana pada masa Umayyah, Abbasiyah, gitu ya. Jangan cuma cerita tentang sejarah konflik di antara para kesultanan, tapi bicara bagaimana kemajuan ilmu, bagaimana Khawarizmi mengenalkan tentang algoritma, gitu ya, bagaimana Ibnu Sina mengenalkan tentang kedokteran yang dipakai sampai sekarang, bagaimana Ibnu Rushd dengan ilmu-ilmu sosialnya, bagaimana dengan ekonomi seperti Ibnu Taimiyah, ya, Abu Yusuf, gitu ya, Abu Ubaid, kemudian juga kitab-kitab yang terkenal seperti Al-Ahkam Al-Sultaniyah, Hisbah, Al-Kharaj, gitu ya, Al-Amwal. Nah, yang seperti itu kita bangun kebanggaan kepada anak-anak didik kita. Karena biasanya dia kalau dibangun dengan cerita itu agak sedikit menarik. Baru setelah itu diceritakan ibrohnya, baru substansinya, gitu ya. Karena anak itu nggak perlu diomongin, dia pasti kalau ke YouTube cari-cari film gitu, Netflix dan lain sebagainya. Mungkin pola pikir para milenial itu perlu kita perlu kita resapi, ya. Tidak perlu harus ya Bapak Ibu sudah sangat paham lah anjuran-anjuran seperti itu. Tapi kalau kita ajak ikut saya juga kalau sama anak-anak saya, kalau semuanya pada ngumpul pulang dari pondok, kita nonton YouTube bareng-bareng, ya, nonton YouTube bareng-bareng. Sekarang mulai juga ada TV yang bisa langsung buka YouTube, Bapak Ibu, ya. Jadi buat ibu bapak yang tidak anak-anak untuk mengenal Islam jauh lebih banyak, sehingga moralnya terbangun bahwa Islam itu bukan kaleng-kaleng. Islam itu punya dignity, Islam itu punya kehormatan, gitu. Dan orang yang ada di atasnya, orang yang memegang itu adalah orang yang punya kehormatan. Nah, salah satunya tentu saja dikenalkan dengan orang-orang terdahulu yang mulia. Minta maaf ya kalau jawabannya tidak memuaskan. Baik. Ini pertanyaan terakhir. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk saya tidak bisa membacakan semua pertanyaan. Memang kalau kita dengarkan penjelasan dari Bapak Dr. Ali Sakti ini, Masya Allah luar biasa. Kita jadi, makjleb, gitu ya. Ini tadi sebenarnya sudah disinggung tentang keinginan dan kebutuhan. Ini dari Ibu Ati Haryati. Bagaimana cara mudahnya kita bisa memilih dan memilah antara keinginan dan kebutuhan sesuai dengan syariah, Pak? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan pertanyaannya mencerminkan ini ya, antusiasme untuk kembali ke anjuran Islam, gitu ya, sehingga bahagia yang kita dapatkan bukan cuma sekedar bahagia menikmati apa yang sudah Allah berikan, harta di antara kita, tapi juga bahagia substansi, ya, bahwa kita mensyukuri. Saya teringat seseorang dulu pernah bilang, boleh jadi makanan yang sehat itu makanan yang kita perhatikan asupannya, tapi sekedar saja pada makanan yang kita syukuri, ya, bukan cuma asupan, tapi syukur pada setiap suapan, itu juga menjadi makanan yang sehat, gitu. Karena ada syukur yang membuat kita bahagia secara lahir dan batin. Begitu juga ketika ada seorang yang mengatakan pada saya, ketika Islam sudah sangat masuk dalam akal dan hati, bahagia itu bukan lagi bahagia saat dimana kita bisa tersenyum dan tertawa, tapi bahagia itu saat kita bisa membuat orang lain tersenyum dan tertawa. Nah, Bapak Ibu sekalian,
menyikapi keinginan dan kebutuhan. Secara imateri, secara filosofis yang tadi saya sebutkan, kalau sudah bisa membahagiakan diri dan semua apa yang kita butuhkan itu sudah terpenuhi, maka tidak perlu lagi kita tambah-tambah untuk sekedar mengentertain kebutuhan yang sudah terpenuhi itu. Contohnya tadi Bapak Ibu ya, kalau saya mewadamkan pada diri saya misalkan, melazimkan pada diri saya, kalau saya punya HP ya sudah satu saja, nggak perlu dua, karena toh semua kebutuhan saya sudah terpenuhi dengan HP ini. Ya, kecuali kalau ini minta maaf kalau nanti mungkin bertambah urusannya perlu banyak ya, wallahu a'lam. Tapi buat saya cuma satu saja. Motor ya perlu satu saja. Mungkin kendaraan ya perlu satu saja. Boleh jadi saya bisa beli BMW, tapi masalahnya Kijang Innova sudah cukup mengantarkan saya dan memberikan kenyamanan. Sehingga selisihnya saya bisa maksimalkan untuk infak dan sedekah buat orang yang membutuhkan. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya membutuhkan perenungan saja, Bapak Ibu. Perenungan saja. Karena boleh jadi yang membuat kita berubah cuma sedikit merubah cara berpikir. Karena saya ingat seorang ustadz itu mengatakan kebiasaan itu bukan berasal dari kegiatan yang sering-sering kita lakukan, tapi boleh jadi kebiasaan itu berasal dari lintasan-lintasan pikiran yang kita lakukan, yang sering ada dalam pikiran. Jadi berteman dengan orang-orang soleh itu nanti akan memberikan lintasan-lintasan pikiran yang positif. Berteman dengan orang yang cinta dunia itu yang suka menantang, men-challenge, ya. Wah, si itu punya NMAX, ya. Saya cuma baru Mio gitu ya. Yang itu sudah punya PCX, saya baru cuma Honda biasa, Honda Vario gitu. Hal-hal yang seperti itu men-challenge kita. Si itu punya iPhone, saya cuma punya Oppo. Gitu. Sekali lagi Bapak Ibu, dunia ini mengelabui. Mungkin makanya lah Rasulullah meminta kita untuk banyak merenung, bertafakkur, bertadabbur, sedikit memikirkan, menyisihkan waktu untuk memikirkan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kita mau lakukan. Dan akhirnya di situ baru kita bisa lihat apa yang sebenarnya substansi dan apa yang di luar substansi. Apa yang kita butuhkan dan apa yang sebenarnya menjadi keinginan. Disitulah kita bisa sadar bahwa yang kita beli, sudah berlebihan. Yang kita beli sudah cukup memenuhi apa yang kita mau gitu. Nah, sekali lagi minta maaf kalau jawaban saya agak sedikit filosofis lagi, karena memang juga ini materinya filosofis ya. Jadi jawaban filosofisnya ya, mari sama-sama membiasakan merenung. Kalau Qiyamul Lail, selepas Qiyamul Lail, sedikit duduk sebentar untuk berpikir gimana anak-anak, gimana pasangan hidup gitu ya. Doakan, sebutkan namanya gitu. Karena orang yang baik itu bukan cuma doa-doanya cuma untuk dirinya saja, tapi boleh jadi untuk orang lain. Karena pada waktu-waktu tertentu kita tidak punya harta untuk diberikan pada orang lain kecuali doa. Sehingga seperti itu bisa membuat kita menjadi lebih baik ya, menjadi lebih fokus ya, bisa lebih melihat apa yang baik, apa yang pokok, apa yang sekunder, apa yang tersier, ketika kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta maaf itu saja Ibu, karena ini yang pertanyaan terakhir. Saya minta maaf betul-betul karena ini semua Ibu guru. Saya salam hormat buat Bapak Ibu guru ini. Ini sebagai takzim saya buat Bapak Ibu guru saya sebelumnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ali Sakti atas materinya yang sungguh luar biasa. Suatu ilmu yang bukan hanya ilmu ekonomi tetapi ilmu hidup ini ya. Bahkan saya sendiri mungkin masih banyak keinginan daripada kebutuhan. Mungkin ini sebagai refleksi untuk
baik dan menambah ilmu dan wawasan kita bersama. Untuk sesi ini nanti di akhir acara akan diumumkan untuk pemenang door prize untuk pertanyaan terbaik yang akan diberikan oleh Raja Grafindo, karena ini acara terselenggara karena kerjasama dengan Raja Grafindo dan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi UI sebagai sponsor kita. Mudah-mudahan semua bermanfaat, dan saya lihat tadi semua juga jadi sedih mendengarnya karena kembali lagi ke kita aduh masih sangat kurang. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan mohon maaf pada Bapak Ibu penanya yang belum sempat kami sampaikan ke Bapak Ali. Mungkin nanti akan bisa kita diskusikan di forum webinar syariah ini. Demikian materi hari ini. Saya memandu Bapak Dr. Ali Sakti. Mohon maaf Bapak bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kesempurnaan hanya datang dari Allah dan kesalahan dari saya pribadi. Dan akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke MC Ibu Citra Kurnia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ali Sakti dan Ibu Ana. Selanjutnya adalah materi sesi kedua, yaitu pasar modal syariah.